angka, ruang, simbol, ya khusus yang dapat diapakan dimunculkan pada layar atau pada papan. Saya kasih mau contoh lah. Karakter adalah satu-satunya yang tidak diperjualbelikan. Nah, artinya apa? Angka 1 sampai 10 itu dimanapun kita berada, angka 1 ya tetap angka 1. Angka 10 ya tetap angka 10. Huruf A juga huruf A. Huruf Z ya juga huruf Z. Simbol lambang negara Pancasila merupakan karakter. Di mana saja dan kapan saja, ya, simbol tersebut adalah tetap dan tidak berubah. Nah sekarang ya Pak Paul, coba nanti cari dulu lah. Kita selalu mengatakan kan the Holy Bible. Apa artinya holy itu bahasa Ibrani? Saya mendapat pengertian kemarin saya suruh cari, holy itu ternyata satu. Nah saya cari lagi di Bible apa? Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Berarti satu-satunya kan? Tidak ada Injil lain di kolong langit ini. Jadi satu itu karakter. Nah kalau karakter kita Pancasila kok masih ada karakter yang lain? Makanya kemarin saya waktu peresmian organisasi Setia Kita Pancasila, itu saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Di agama itu untuk hidup, bukan hidup untuk agama. Agama itu untuk mengontrol diri kita. Karena berbagai macam-macam agama. Ya. Mengontrol diri kita. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih baik, lebih baik, lebih baik. Tetapi ketika hidup untuk agama, biar siapapun kita, mau orang Kristen kek, mau Islam kek, mau Buddha kek, mau Hindu kek, kalau dia sudah hidupnya hanya untuk agama, yaitu tadi menjadi fanatik. Fanatik beragama, bayangkan kalau fanatik beragama, kita bisa bunuh-bunuhan. Inilah yang terjadi sekarang di negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya Pak Gusmus itu saya pernah mendengar komentarnya. Negara ini bukan negara agama, bukan juga negara sekuler, jadi negara bukan-bukan. Saya jadi ketawa juga. Jadi negara kita ini negara bukan-bukan jadinya. Nah, angka 1 itu karakter. Dan dimanapun kalau kita pergi ke Jerman 1 itu apa? Ya tetap 1. Jadi the Holy Bible satu-satunya konstitusi kerajaan Tuhan. Makanya banyak komentar, kok kitab suci ada pornonya. Loh, saya kemarin sudah mengatakan, Tuhan Yesus datang tidak memberitakan tentang agama. Di mana dia memberitakan tentang agama? Tuhan Yesus tidak memberitakan tentang salib. Nah pertanyaannya, saya juga bertanya-tanya Pak Paul. Nanti coba ini kaitan apa yang saya sampaikan. Walaupun ini bicara kepemimpinan, tetapi kan esensinya tetap dari Bible saya ambil. Ya, coba kita bertanya dulu lah. Mengapa Tuhan Yesus datang ke bumi, lahir ke dunia? Ya, dia lahir ke dunia ketika Romawi berkuasa. Kenapa Romawi berkuasa? Saya melihat Romawi itu hobinya kalau menghukum orang pakai salib kan. Beda dengan kerajaan-kerajaan lain. Saya lihat di Mongolia bukan salib, tapi tetap juga orang dipaku, ya kerajaan Mongolia dulu, tapi bukan salib. Bukan salib tapi melintang gitu. Tetapi kenapa? Ketika kerajaan Romawi, Tuhan Yesus turun ke bumi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita nanti, karena salib itu adalah untuk orang yang terkutuk gitu. Seharusnya salib itu kan buat kita yang terkutuk ini. Tapi Tuhan Yesus menggantikan itu. Jadi kalau Ustaz Somad bilang, wah di salib itu ada izinnya, dia nggak ngerti soalnya pemahaman tentang salib. Oke ya, ini. Jadi karakter itu adalah tabiat kita, watak kita. Jadi kalau watak kita sudah terimalah, karena kita sebagai anak bangsa Indonesia, ya kita harus menerima bahwa Pancasila itulah karakter kita. Ya, makanya kadang-kadang saya malu hati ya, ke Singapura, ke Thailand, nanti saya videokan, saya tayangkan semua video saya, waktu saya di Finlandia, waktu saya di mana-mana semua, bagaimana sepak terjang saya ngomong Pancasila. Aduh, mereka komentar, kami lebih Pancasila, Jenderal Tobing.
Kami masih lebih Pancasila dari kalian, Kolonel Tobing. Kalian banyak ucapan saja. Nah ini kan malu juga kita ya. Tapi inilah karakter. Nah sekarang karakter kita sebagai anak bangsa, ya itu tadi. Tidak lain dan tidak bukan Pancasila. Karena kita yang sudah merumuskan paradigma itu ya. Itu prinsip paradigma. Mau kita tunduk ke dia. Contoh ya. Contoh. Kan sudah saya katakan, Tuhan menciptakan ikan harus hidup di air. Nah, karakternya memang harus di air, kan gitu. Dia sudah harus tunduk kepada paradigma yang dibuat oleh Tuhan. Ketika dia ingin hidup di darat, ya matilah dia. Ya, mati dia. Walaupun pernah gak sih ikan tidak perlu berdoa kan? Tidak perlu berdoa, tapi dia bisa hidup kalau di air. Kalau dia ditaruh di darat, berdoa pasti pun nggak akan bisa hidup, dia tetap mati kan. Nah inilah bicara paradigma. Baiklah, kita lanjutkan lagi Pak Paul, karena ini pemahaman ini penting ya. Kalau ini nggak repot. Nah ini tentang karakter. Ayah asuh saya itu sudah meninggal ya, Pak Sumarno. Itu yang selalu tidak henti-hentinya jati diri bangsa yang Pancasila. Dia mengutip juga dari apa kata Bill Graham. Ketika seorang kehilangan hartanya, sebenarnya ia tidak kehilangan apa-apa. Ketika ia kehilangan kesehatannya, ia baru kehilangan sesuatu. Akan tetapi ketika ia hilang karakternya, maka dia kehilangan segala-galanya. Jadi kalau bangsa ini kehilangan karakter Pancasila, ya sudah. Kita siap-siap aja. Kehilangan segala-galanya. Ini sudah dari awal saya katakan, kita ini sekarang konflik by proxy. Ya, by friksi. Friksi apa? Ya friksi paradigma. Nah hati-hati loh. Kita kehilangan karakter Pancasila, maka bangsa ini akan kehilangan segala-galanya loh. Apa yang sudah diperolehnya sejak tahun 45 sampai tahun 2021 ini bisa bergerak ke titik nol. Dan apa yang kita peroleh tidak menjamin ya. Ya, your past success guarantee nothing. Lihat sajalah, kalau tadi Pak Opung JJ menyampaikan bahwa sekarang ada tuntutan supaya ada undang-undang untuk ulama. Ya ini tadi, itu kan paradigma baru. Paradigma baru supaya apa yang mereka lakukan bergeser kemarin dari paradigma Pancasila, ya mereka sudah merasakan. Tapi sayangnya ya, saya mohon maaf lah, beruntunglah yang di JOM ini, saya menjelaskan what is paradigm. Ya, nah ini tadi, kehilangan karakter, ya, artinya apa? Sudah kehilangan segala-galanya. Kalau kita kehilangan karakter Pancasila, kita kehilangan bangsa dan negara ini. Nah ini harus disampaikan lah ini. Beritakan ini, gelorakan lah ini. Ya, kita lagi memikirkan ini bagaimana mencari titik temu. Kalau enggak nanti dendam-mendendam. Ya, dendam-mendendam dan terus-menerus kita tidak menemukan sesuatu, sementara negara lain sudah maju terus, kita udah ketinggalan. Kalau nggak salah di dalam pembicaraan terdahulu, saya sudah menyampaikan bahwa kita ketinggalan sudah 1 abad lebih dari negara-negara ada di sekitar kita. Vietnam saja yang merdekanya kita duluan, ya 30 tahun kita dulu merdeka dari mereka. Mereka sudah jauh nanti kemungkinan lebih maju dari kita. Ya. Bagaimana mereka kuat menahan pandemik juga, kita mana babak belur. Kenapa? Karena karakter tadi. Banyak sekali saya lihat kejadian-kejadian sekarang ini. Ada kemarin juga di masjid dimarah-marahin karena dia pakai Pakai masker. Mana yang salah? Nggak ngerti kita. Oke, lanjut Pak Paul. Pak Paul. Nah, ini karakter. Karakter itu is doing the right thing when nobody is looking. Ya. Kita melakukan sesuatu itu ketika tidak ada orang yang melihat. Saya kemarin kan sudah membedakan. Apa bedanya reputasi sama karakter? Kalau reputasi dilihat orang, wah dia hebat ya.
Wah, karirnya hebat. Sampai bintang 4, sampai jadi menteri. Nggak tahu. Belakangnya korupsi. Jungkir balik juga dia. Nah, kalau karakter yang bisa melihat diri kita sendiri. Makanya tanyalah, apakah kita sudah berkarakter Pancasila? Buktinya apa? Kita yang bertanya, saya sudah melakukan hal-hal yang bersifat adil apa tidak? Iya kan? Saya sudah melakukan kemanusiaan yang adil dan beradab apa tidak? Apakah saya menjunjung persatuan apa tidak? Nah, kalau mereka ada kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri, yang ingin menjelek-jelekkan orang lain, ya dia sudah bukan Pancasilais sebenarnya. Itu indikasinya jelas banget. Contoh nyata lah, ya kan? Ada istilah kafir dan non kafir, itu kan sudah membeda-bedakan. Ya. Itu sudah merusak persatuan. Ada pribumi dan non pribumi. Kalau dipikir-pikir, kita jujur aja lah. Kita ini turunan siapa sih? Bukankah, oke lah, kita katakan kalau diambil garis lurus dari Nabi Lot, ya dari Lot, ya kita kan turunan dari si Sem, ya ada Hem, Sem sama Japet. Kita kan dari Sem. Sem menurunkan siapa? Menurunkan Abraham. Nah kita ini kan bukan siapa-siapa sebenarnya, masih bersaudara kan. Tetapi itu tadi, persatuan itu sudah dirobek-robek. Ini masa persatuan dirobek-robek. Terus menjahitnya gimana? Merajutnya kembali gimana? Wah ini tugas berat ini, PR kita ini. Nah, negara sedang menghadapi krisis ekonomi, krisis keamanan, terutama kesehatan, belum lagi teroris. Persatuan dirobek-robek. Jadi indikasi Pancasila itu di mana? Kemanusiaan adil dan beradab. Kita saling maki-memaki. Kita manusia atau binatang? Nah sekarang aneh ya, binatang kok bisa mengasihi manusia, sementara kita sesama-sama manusia, kok kita bisa saling berkelahi? Hanya gara-gara apa? Karakter. Memaksakan karakter yang berbeda. Nobody is looking itu. Nah, talent lain lagi. Ya, it is a gift, ya kan gitu ya. Karakter is a choice. Makanya bangsa ini paham tidak antara poise dan choice. Kalau tadi yang disampaikan Pak Paul itu kan poise, menggelora kemana-mana. Anda setuju nggak demokrasi? Waduh. Itu poise. Tapi karakter kita harus memilih. Mana yang harus kita pilih? Kalau karakter kita Pancasilais, ya sudah. Kita jangan bikin karakter yang lain. Nah itu makanya kemarin kan udah saya bilang. Siapa? Who the leader? Who followership? Ya mereka-mereka yang para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, dan tokoh kepentingan. Ya pemangku kepentingan. Siapa pemangku kepentingan? Stakeholder itu. Ya kita semua inilah. Yang bukan pejabat formal. Ya, yang non formal ini. Makanya nanti tolong diglorakan lah ini. Ya, kalau kita sekarang ada diskriminasi, ya kalau orang yang berkarakter sih, biar aja lah. Nanti akan saya buktikan bahwa saya tidak seperti yang Anda duga. Itu aja. Ya. Kemarin ada yang bilang ini jenderal-jenderal kemana ini? Lagi galau atau lagi apa kan gitu. Mereka lagi menunggu. Lagi menunggu. Menunggu waktu yang tepat. Kapan harus muncul. Kita mau lihat ini masih ada batas-batas kewajaran atau sudah di luar kewajaran. Kan gitu. Oke lanjut. Pemahaman karakter ini sangat penting ya. Lanjut Pak Paul. Ya. Karakter itu building begins in our infancy. Sejak kita masih dalam bentuk janin. Sampai kita mati. Gitu. Kalau kita lahir di bumi Indonesia ini ya. Sampai kita mati ya. Karakter Pancasila itu harus dibangun. Ya, jangan nanti kita ngomong Pancasila malah luar negeri lebih Pancasila. Makanya saya masuk ke Zoom ini. Bagaimana Pancasila ini digelorakan sejagat.